Sebelumnya di Mamang Dadu, Dong Tae, karakter utama kita yang sering dibully, tiba-tiba mendapatkan sebuah dadu yang dapat mengubah nasibnya. Orang yang memiliki dadu ini disebut dengan Dicer. Dadu ini dapat meningkatkan seluruh aspek hidupnya, dari tampilan sampai kemampuan. Hidupnya pun berubah, namun suatu saat dia melihat teman sekelasnya, Byung Chol, dibully sama seperti nasibnya dulu. Dia pun ngasih dadu ke Byung Chol, namun tak disangka Byung Chol yang kalap main dadu mendapatkan misi kriminal, sehingga menewaskannya. Dadu yang didapatkannya jadi jarahan para siswa, sehingga semakin banyak dicer di lingkungan sekolah itu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Setelah kejadian jatuhnya Byung Chol, terlihat guru sedang mengumumkan hasil tes di sekolah. Hasilnya mencengangkan, semua orang di kelas mendapatkan nilai 100, sampai gurunya tobat untuk ngajar. Gurunya pun bilang bahwa semua ini berkat Dong Tae. Sontak seluruh teman kelasnya berterima kasih, termasuk Byung Chol yang sudah meninggal. Ternyata itu semua hanya mimpi buruk Dong Tae. Sebangun dari mimpi buruknya, dia melihat notif di HP bahwa hari ini adalah jadwal pemakaman Byung Chol. Duka menyelimuti seluruh orang yang datang melayat. Namun di tengah kerumunan ada orang yang sengaja menabrak Dong Tae. Punya feeling bahwa orang tersebut adalah Dicer, Dong Tae pun mengejarnya. Namun dia keburu menghilang. Suatu sore di sekolah ditunjukkan siswa sedang senangnya bermain bola. Tiba-tiba bola keluar arena. Kebetulan ada siswa yang dekat dengan bola itu. Saat mereka meminta tolong untuk dioper bolanya ke mereka, tiba-tiba sang siswa itu menendang dengan sangat kencang sampai bolanya pecah. Si Madun, siswa yang menendang bola ini pun cuma menyeringai. Di sudut sekolah lain, Mamang Dong Tae tak sengaja bertemu dengan Neng Enju. Dan Enjo pun mengajak Dong Tae untuk menemaninya ke rumah Byung Chol. Mereka hendak mengembalikan sisa barang Byung Chol di sekolahan. Sesampainya di sana, ketemulah mereka dengan ibunya Byung Chol. Kembali ke lapangan, terlihat bekas tendangan itu menyisakan penyok di gawang. Sontak, semua siswa di situ langsung ngajak gelut. Dengan pedenya, si Madun langsung melancarkan tendangannya ke salah satu siswa itu. Namun, tak disangka tak dinyana. Siswa tersebut yang selanjutnya Mimin kasih julukan si mata garis, menangkis dengan satu tangan. Di rumah Byung Chol, ibu Byung Chol masih gak menyangka kalau Byung Chol mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Namun, Dong Tae pun membelanya bahwa dia tak mengakhiri hidupnya sendiri. Senang kalau anaknya punya teman yang peduli, ibunya pun izin untuk mengambil belanjaannya, berniat untuk memasakkan mereka berdua makan malam. Di saat ditinggal berdua, neneng kita, Enju, memuji Dong Tae bahwa ada sesuatu di dirinya yang berubah. Bukan hanya tampilan, tapi sesuatu yang lain. Mamang yang kesemsem dan salting langsung izin ke toilet. Mau ngapain coba ini Mamang? Ke toilet. Tapi saat hendak membuka toilet, ternyata salah ruangan. Dia memasuki kamar Byung Chol. Di kamar Byung Chol, Dong Tae melihat sebuah buku catatan yang menarik perhatiannya karena ada tulisan dadu yang dilingkari. Oke, jadi banyak sekali info yang tercatat di sini hasil R&D Byung Chol mengenai dadu. Pertama, bahwa Tae Bin itu rank A Dicer, Dong Tae rank B atau lebih rendah. Harusnya game kayak gini juga pasti ada servernya, dan dia itu mencoba untuk hack sistemnya. Terus untuk mendapatkan higher rank harus buka skill baru. Lalu dia bertanya-tanya nih di catatannya, gimana kalau dadu itu dikasih ke banyak orang? Pasti akan ada pertarungan antar dasar. Di sisi lain, pertarungan di lapangan masih berlanjut antara si Madun dan si mata garis. Saat satu siswa hendak memisahkan keduanya, tendangan si Madun tak sengaja mengenai siswa itu, dan tangannya pun patah. Tapi bukannya berhenti, malah X memprovokasi mereka untuk terus bertarung sampai menang, melalui misi baru untuk mereka. Dan parahnya, jika ada penonton yang gak sengaja terluka atau bahkan terluka parah, mereka mendapatkan dadu tambahan.
Kembali ke Mamang dan Neneng kita, keduanya pulang bersama. Di tengah obrolan mereka, Mamang Dongtai berandai-andai. Gimana kalau kita bisa punya kekuatan super? Ataupun ngubah tampilan atau kemampuan kita. Tapi wejangan, petua, nasihat dari Neng Enjo bahwa kayaknya nggak butuh deh. Orang harus hidup sesuai dengan apa yang mereka miliki. Obrolan mereka pun berakhir karena mereka sudah sampai persimpangan jalan dan mereka pun akhirnya berpisah. Di rumah, Dongtai teringat notes dari Byung Chol. Dongtai pun menanyakan ke X apakah kematiannya itu karena Byung Chol berusaha ngehack. Dan X menjawab, siapa yang melanggar apalagi hack, maka dia harus menghapus dan menghentikan user tersebut. Dan kemudian apa maksud dari salah satu notes Byung Chol bahwa dadu itu ngubah kemampuan manusia. Next levelnya, dadu itu melampaui batasan alam. Dan kemudian mereka akan dibawa ke the last atau yang terakhir. X pun merespon kalau pengen tahu ya kumpulin banyak dadu dan jadi top ranker. Esoknya di sekolah pada ribut nih siswa, pada ngobrolin kemarin ada perkelahian. Tapi orang-orang yang berusaha misahin malah jadi kena imbasnya. Karena itu orang-orang pada takut misahin. Kemudian tiba-tiba kayak ada dadu yang nyala yang muncul di tengah-tengah keributan tersebut. Tae Bin dan Dongtai yang mendengar itu pun cuma bisa diam. Kemudian datanglah kabar lagi bahwa cewek-cewek kelas sebelah tiba-tiba jadi cantik. Dan saat ini lagi jadi bahan kerubungan. Gak butuh waktu lama, dadu itu nyebar dan sekolah pun jadi tempat untuk jalanin misi. Dari misi yang suruh nampok pantat orang yang lagi kencing lah, naikin follower lah, ngunci teman di gudang lah, dan lain sebagainya. Puncaknya udah kayak mafia-mafia, ada orang yang mau ngasih dadu asalkan gabung ke keluarganya atau semacam geng gitulah ya. Anak yang mau gabung ini pun atau sementara disebut si Gitong rela mencuri barang-barang milik adik perempuannya untuk ditukar dengan dadu. Dan sosok orang yang bagi-bagi ini pun diperlihatkan, yaitu si Madun dan si Mata Garis, dua orang yang kemarin berantem di lapangan. Barang-barang si Gitong pun dicek untuk dinilai keasliannya. Tapi kayaknya bau-bau si Mata Garis ini cuma mau manfaatin aja. Dia ngasih si Gitong itu dadu merah, artinya cuma dadu yang udah tersinkronisasi. Jadi si Gitong tetap gak bisa gitu jadi dicer. Namun si Mata Garis pun berdalih bahwa si Gitong harus ngebuktiin loyalitasnya dulu ke gengnya. Dengan cara bawa cewek yang mantep ke si Mata Garis. Karena sudah banyaknya dicer, perubahan misi pun terjadi. Jadi ada misi yang jadi rebutan gitu antar dicer untuk ngedapetin dadu. Jadi semakin susah untuk dapetin dadu. Begitu pula dengan Dongtai yang kesulitan. Kayak misi sekarang ini, siapa yang bisa ke atap duluan, dia dapat dadu. Namun siapa sangka Dongtai yang punya kemampuan kecepatan banyak itu kalah sama seseorang, yaitu Tae Bin yang sudah sampai duluan. Di tempat lain, si Gitong yang bingung mau nunjukin loyalitasnya tubrukan sama Enju di lorong sekolah. Buku yang Enjo bawa pun jatuh berserakan. Merasa bersalah, si Gitong nawarin bantuan sama Enju untuk mengantarnya ke ruang musik. Namun saat sampai di ruang musik, tega-teganya si Gitong ngunci pintu. Dan melihat Enju yang cantik bagaikan bidadari, dia ngira bahwa Enju adalah seorang dicer. Enju yang gak tahu apa-apa pun kebingungan dengan apa maksud si Gitong. Namun si Gitong yang gak percaya dengan statement Enju akhirnya ngedorong Enju. Si Gitong pun berniat nyerahin Enju ke gengnya, yaitu geng kelas 8 family. Di saat yang sama, Tae Bin dan Dongtai mendapat misi baru, yaitu untuk dobrak pintu di ruangan musik dan selamatkan gadis paduan suara. Oh ya, ini by the way itu si Enju ini ceritanya masuk ke ekskul paduan suara ya. Sontak feeling mereka pun langsung tertuju bahwa yang dimaksud adalah Enju. Dongtai yang sigap langsung melesat ke ruang musik. Saat sampai ruang musik, tiba-tiba si Tae Bin udah duluan lagi itu ada di depan pintu lagi berusaha dobrak. Kok bisa? Dongtai yang gak sabar ngeliat Tae Bin yang gak bisa ngedobrak pintu itu pun langsung nyuruh Tae Bin untuk mundur. Dan
Begitu pintu terdobrak, Tae Bin langsung nyekek tuh si Gitong, dan Dong Tae langsung nolongin si Enju. Well, tentu karena misinya selesai, 3 buah dadu biru pun muncul di dekat Dong Tae, dan Enju melihat itu. Enju pun bertanya-tanya, apakah ini dadu yang dimaksud si Gitong? Terus dia nanyain kenapa dadu ini muncul di sini. Gitong pun jawab, kayaknya ada Dicer di antara kita di ruangan ini. Baik Dong Tae maupun Tae Bin cuma bisa diam, pura-pura nggak tahu ketika Enju melihat ke arah mereka. Karena nggak ada yang mau ngaku, akhirnya Enju pun menyimpen tuh dadu dan bilang sebenarnya lebih baik kalau benda ini tuh nggak ada. Dia pun bilang gak akan pernah gunain ini. Dan hal itu pun memicu marahnya X. Di sisi lain, si Gitong laporan ke si Mata Garis bahwa ada gadis bernama Enju punya 3 dadu dan bilang gak akan gunain itu. Lalu Dong Tae dan Tae Bin yang ada di situ pun bilang gak tahu juga. Lalu si Madun pun bilang bahwa dua-duanya bohong karena dia yakin bahwa Tae Bin dan Dong Tae adalah seorang Dicer. Si Gitong pun meminta imbalan karena udah ngasih info menarik, tapi tetap aja dia cuma dikasih dadu merah. Mau protes perihal itu ke Mata Garis dengan mau nyekek si Mata Garis, Madun pun melesatkan tendangannya ke arah Gitong. Dan kemudian Madun pun bilang ke Gitong, siapin tempat di mana dia bisa bertarung dengan Dong Tae tanpa gangguan. Nanti bakalan dia kasih dadu sebanyak yang Gitong minta. Di tengah kebingungannya Gitong, gimana caranya dia nyiapin tempat untuk berkelahi para Dicer, muncul sesosok wanita yang ngedengerin dia lagi ngomong soal dadu dan pengen ngedengerin lebih lanjut ceritanya dia. Di sisi lain, Dong Tae yang kepikiran sama kejadian dan omongan Enju tadi gak sepemikiran dengan Enju, bahwa dia anggap dadu itu bukan hal yang buruk. Dia gunain kekuatannya itu untuk nolongin orang. Ya, si X pun setuju dan memprovokasi Dong Tae untuk nyuri dadunya dari Enju. Namun Dong Tae pun nolak. Dia bakalan ngaku ke Enju bahwa dia seorang Dicer. Esok harinya ditujukan bahwa di sekolah ini lagi trending banget nih masalah dadu. Hampir semua orang ngomongin ini. Namun Enju yang mendengar hal itu pun cuma bisa diem. Dong Tae yang berniat ngaku pun kurang berani nih ngomong sama Enju. Banyak kesempatan yang dia lewatkan untuk ngomong. Sampai dia mutusin nanti aja deh habis pulang sekolah. Namun di tengah-tengah pelajaran, bunyi HP getar keras sekali. Ternyata kerasnya karena HP yang getar itu hampir dari semua siswa yang ada di kelas itu. Semua siswa pun ngecek HP tersebut termasuk Dong Tae. Ternyata ada misi baru dari X. Misi baru ini pun membuat Dong Tae marah, yaitu Enju menjadi sasaran target misi kali ini, dan misinya adalah untuk nyobek baju dan menyakiti perasaan Enju, nyuri dadu miliknya, dan fotoin dia dalam keadaan memalukan. Mulanya adalah besok dengan deadline saat matahari terbenam. Sontak, semua mata di kelas langsung tertuju pada Enju. Tidak hanya siswa kelas itu, semua Dicer di sekolahan itu langsung pada nyusun strategi buat nyelesain misi ini. Dong Tae yang marah pun minta X untuk menghentikan misi ini karena dia nganggap bahwa Enju bukanlah Dicer. Dia bahkan gak tahu aturannya. Tapi X pun gak peduli karena ya game-game dia, terserah dia dong. Ngedenger itu Dong Tae pun nantangin X bahwa dia akan buat misi ini gagal. Gak akan ada orang yang bakal nyakitin Enju. Karena kalau gak ada yang bisa nyelesain misi, maka misinya akan hilang kan. X pun melihat hal itu menyenangkan baginya dan akhirnya dia ngasih misi spesial untuk Dong Tae, yaitu untuk melindungi Enju sampai matahari terbenam. Dan sebagai hadiahnya, dia akan dikasih dadu dengan tanda tanya di setiap sisinya. Enju yang rasa aneh pada saat itu karena orang-orang itu pada ngeliatin dia, kemudian curhat ke Tae Bin. Tae Bin yang pasti tahu dong mengenai hal ini pun bilang ke Enju bahwa dia besok akan lihat Enju latihan. Dong Tae pun langsung mengaktifkan semua dadu miliknya, namun dia akan mensinkronisasi dadunya besok aja, siapa tahu dibutuhin untuk keadaan darurat. Esok pun tiba.
Semua siswa mulai bersiap-siap. Si Mata Garis, si Madun, teman latihan Enju, Taebin, dan tentu mamang kita, Dong Tai. Dan hari di mana permainan memburu Enju dimulai. Misi yang dimulai dari jam 5.31 pagi dan akan berakhir saat matahari terbenam jam 7:48 malam. Semua akan mengincar Enju dan Dong Tai satu-satunya yang akan melindungi dia. Siluet hitam yang sepertinya ini sosok X pun menyeringai bahwa dia menantikan ini. Dong Tai yang sudah buru-buru untuk menjemput Enju, namun diperlihatkan dan dia ditemukan dengan sekelompok dicer yang sudah tergeletak. Dan di sana dia melihat bahwa dirinya sudah keduluan Taebin. Tibalah Enju dan Taebin di auditorium, tempat latihan padus. Begitu juga siswa-siswa lainnya, banyak yang datang lebih awal. Di situ diperlihatkan Miju, sosok wanita yang menggantikan pemain piano yang gak bisa datang hari itu. 6 jam pun berlalu, tapi semua terlihat normal. Gak ada yang terjadi apapun. Dong Tai pun keheranan. Apakah kekhawatirannya hanyalah kelebayannya belaka? Lalu di tengah itu diperlihatkan si Mata Garis yang mulai menginstruksikan bahwa aksinya akan dimulai sebentar lagi. Dong Tai yang melihat sekitar pun melihat keanehan pada lampu sorot yang mulai goyah, dan Taebin yang mengecek pintu keluar pun ternyata terkunci. Dimulailah kekacauan ini dengan jatuhnya lampu sorot tepat di samping Enju. Kemudian si Mata Garis menginstruksikan untuk mematikan lampu di ruangan itu. Walhasil, ruangan tersebut pun menjadi gelap gulita. Tiba-tiba, Miju gadis piano pun mulai mengaktifkan kemampuannya, yaitu Night Vision, kemampuan untuk melihat dalam gelap. Lalu muncul di belakang Enju dan menyeretnya. Dong Tai yang berteriak dalam kegelapan dan tidak membuahkan hasil pun akhirnya menyalakan lampu senter di HP-nya. Namun, lampunya pun tak cukup. Akhirnya, dia menggunakan dadu yang diaktifkan semalam untuk kemampuan Night Vision juga. Namun ketika melihat sekitar, Enju sudah menghilang. Akal cemerlang Dong Tai pun berguna. Dia melihat bahwa ada bekas seretan di lantai. Lalu dia menyusuri bekas itu. Di tengah-tengah perjalanannya itu, dia dihadang oleh si Madun yang tiba-tiba langsung melesatkan tendangannya. Di auditorium, terlihat Taebin yang sedang menganalisa sekitar, kira-kira di mana ruangan elektriknya. Saat nemu, di sini kita diperlihatkan skill dari Taebin, yaitu teleportasi. Di sini tertulis 10 meter untuk satu dice. Dan dia pun langsung teleport ke ruangan elektrik. Setelah menghabisi orang yang mematikan listrik, dia pun menyalakan kembali listrik di ruangan itu. Di sisi Enju, dia dikurung oleh Miju di sebuah ruangan. Dan saat Enju bertanya untuk apa melakukan ini, dia pun bilang tentu untuk misi dadu. Tapi orang normal seperti Enju mana paham? Begitu kata Miju. Setelah ditinggal oleh Miju, Enju pun terdiam sambil memandang 3 dadu yang ada pada dirinya. Kembali ke Taebin. Terlihat saat dia keluar dari ruangan listrik, sudah banyak siswa mengepungnya dan si Mata Garis yang menyambutnya. Taebin pun bergumam, andai dia tidak banyak menggunakan dadu sambil melihat poin tersisa yang ada di HP-nya. Tinggal 9. Tanpa basa-basi, seorang siswa langsung melancarkan serangannya ke Taebin, namun dengan mudahnya dikalahkan oleh Taebin. Di lokasi Dong Tai, si Madun mulai curhat bahwa dia itu ngincer Dong Tai sejak lama. Dia pun ngasih tahu bahwa dia adalah orang yang udah dihajar Dong Tai saat ngebully Byung Chol. Dan semenjak itu, harga dirinya pun mulai dijatuhkan karena sudah kalah dengan mantan sesuruhan alias Dong Tai. Saat Byung Chol meninggal, dia pun menjadi salah satu siswa yang mengambil dadu yang berserakan tersebut. Dia bilang, andai saja dia tahu bahwa efek dadu tuh begini, dia bakal ngejarah tuh semua dadu. Pernyataan itu pun bikin Dong Tai kesal. Tanpa basa-basi lagi, langsung si Madun melancarkan serangannya ke Dong Tai. Tendangan kuatnya pun mengagetkan Dong Tai. Dong Tai pun mulai berpikir gimana cara menghadapinya. Soalnya dengan kecepatannya masih belum bisa menandingi jarak tendang kaki panjang si Madun. Kembali ke Taebin, sudah banyak siswa tumbang. Taebin pun mulai kelelahan.
Tapi dia menggunakan 2 poin untuk mengembalikan kekuatannya, sehingga sekarang sisa poin terlihat, yaitu 2 poin. Di sisi Enju, dia mulai berteriak-teriak minta tolong dari dalam, namun percuma, tak ada orang yang mendengarkannya. Dia pun memandangi dadu itu lagi, dan di tengah-tengah itu tiba-tiba pintu terbuka dan diperlihatkan bayangan hitam dari seseorang. Di sisi Dongtai, serangan demi serangan dihindari Dongtai. Namun dia saat ini cuma bisa menghindar. Di tengah-tengah keterpojokannya itu, dia menggunakan 10 poin dadunya untuk kecepatan. Sampai kecepatannya sekarang sudah maksimal. Dan dia pun lari ke arah jendela dan memecahkannya. Serpihan kaca itu pun mulai mengenai Madun. Demi melindungi matanya, Madun menggunakan tangannya untuk menutupinya dari serpihan kaca. Di kesempatan inilah Dongtai langsung pergi ke arah belakang Madun dan melesatkan serangannya. Dan kalahlah si Madun. Di auditorium lokasi Taibin, banyak cecunguk suruhan si Mata Garis yang sedang mengantri untuk menjadi samsaknya Taibin. Terlihat sudah banyak siswa tumbang lawan Taibin, tapi tetap aja ngirim pasukan. Si Mata Garis pun udah mulai panik, bukannya nyerang Taibin, tapi tetap aja dia nyuruh cecunguk yang nyerang. Semua cecunguk sudah dikalahkan, kecuali satu siswa yang bawa cutter. Cuma ditanyain doang, nyali cecunguk satu ini langsung ciut dan buang cutternya. Langsunglah Taibin nyamperin si Mata Garis. Si Mata Garis pun gak mau tinggal diam. Dia memprovokasi cecunguk itu untuk nyerang dengan iming-iming dadu. Saat Taibin sedang menghadap Mata Garis, cecunguk itu pun mengambil cutternya dan menancapkannya ke punggung Taibin. Dan terlihat darah menetes ke lantai. Di sisi Enju, terlihatlah pemilik dari sosok bayangan itu. Ternyata dia adalah si Gitong. Gak ada kapok-kapoknya dah ini si Gitong. Tapi kali ini Gitong minta untuk Enju tenang karena dia ingin nyampein pesan dari X untuk Enju dengan menunjukkan HP-nya. Dongtai yang berlari mencari Enju pun mengingat pertanyaan si Madun pasca kekalahannya. Kenapa Dongtai malu melindungi Enju? Dongtai pun mengingat semua kebaikan Enju dan berkata dalam hati saat larinya bahwa dia suka padanya meskipun udah punya pacar. X pun mulai memperkenalkan dirinya dan menanyakan pada Enju, kenapa kok gak gunain dadunya, Neng? Emang gak ada yang mau diubah atau gimana ini? Di tengah itu terdengarlah teriakan Dongtai memanggil Enju. Enju pun berteriak memanggil Dongtai, namun teriakannya pun terpotong akibat si Gitong yang membekapnya. Walhasil, Dongtai hanya melewat saja di ruangan yang sebenarnya ada Enju. Obrolan Enju dan X pun dilanjutkan. Mereka pun berdebat, saling melemparkan pertanyaan. Bahkan pertanyaan X terkait kenapa gak pakai dadu pun belum dijawab. Terus si Enju nanya pertanyaan lain. Si X bilang mau jawab kalau udah jadi Dicer. Sampai pertanyaan dari Enju yang jawabannya bikin mengangang, yaitu bahwa X ini dewa atau setan. Alasan apa yang dipikirkan di belakang layar saat ngirim misi kayak gini? Dan X pun cuma jawab, ya untuk senang-senang saja. Kan ceritanya X ngasih nih apa yang mau Dicer mau, ya harus ada timbal balik dong, ngasih hiburan juga gitu ke X. Dan X pun tetap bujuk Enju, yuk ikut main Ju. Namun Enju bersikukuh bahwa dia gak bakalan gunain dadunya. Males dengan keras kepalanya si Enju, langsung lah si X update misinya dengan nunjukin lokasi Enju ada di mana. Lalu untuk setiap misinya meningkatkan hadiahnya. Selesai ngejalanin misi dari si X, Gitong pun tanya, bebas ngapain aja kan ke Enju? Terus X jawab, ya. Lalu melancarkanlah aksi ngapa-ngapain si Gitong. Namun kurang beruntung si Gitong. Dongtai masuk langsung ngedobrak pintu ruangan itu dan menyepak si Gitong. Langsunglah Dongtai membawa Enju lari dengannya. Namun semua jalan penuh dengan Dicer yang ngincar Enju. Walhasil, jalan satu-satunya adalah ke atap. Sesampainya di atap, Dongtai mengganjal pintunya dengan kursi. Dan setelah itu, tanyalah Enju ke Dongtai, bahwa kamu Dicer kan? Di tengah pertanyaan itu, sudah mulai berbondong-bondong siswa memburu Enju dan mulai mencoba mendobrak pintu atap. Menolak menjawab bahwa Dongtai akan ngasih tahu nanti, Enju pun menuntut kepastian dan ngasih tahu sekarang juga. Dan akhirnya Dongtai pun ngaku, ya, bahwa dia seorang Dicer.
Lalu Enju pun lanjut nanya, apakah dia juga ngejar Enju juga? Dan Dong Tai pun bilang, tentu tidak. Tapi si Enju nanya lagi nih, jadi gak berhubungan sama misi? Dong Tai pun terdiam. Dan pintu pun berhasil terjebol. Pindah ke Tai Bin, dia pun bilang ke si mata garis bahwa dirinya telah gagalkan pengaruh dan kekuatannya ini. Dengan darah yang terus menetes, Tai Bin pun meninggalkannya. Geram dibilang seperti itu, dan meremehkannya, si mata garis pun melancarkan serangannya dari belakang. Namun dengan satu pukulan dia terpental jauh. Saat membanggakan ketahanannya, melihat sorot mata melotot Tai Bin, dia pun langsung pura-pura pingsan. Dan Tai Bin pun mulai berjalan ke arah Enju dengan darah yang terus menetes-netes. X pun nanya ke Tai Bin bahwa dia itu beneran mau melindungi Enju atau... Tai Bin pun bilang kalau dia biarkan maka akan kayak dulu lagi. Wah, dulu apa lagi ini? X pun merespon dengan emang alur seperti ini bisa dihentikan. X lanjut menanyakan ke Tai Bin apa nggak mau nyembuhin dengan dadu, dan Tai Bin pun menjawab bahwa dia akan baik-baik saja. 26 menit tersisa sampai akhir dari misi. Di atap, Enju dan Dong Tai pun mulai tersudut. Dong Tai berpikir untuk melompat dan menaikkan kemampuan fisiknya, namun itu terlalu beresiko untuk Enju jika pendaratannya gagal. Di sisi lain, di bawah juga sudah banyak siswa yang menarget Enju. Seorang siswa mulai menyerangnya dengan gunting dan langsung ditangkis dan didepak oleh Dong Tai. Dan Dong Tai bilang, siapapun yang nyerang akan menyesalinya. Mereka pun saling dorong-mendorong antara mau menyerang dan takut dengan Dong Tai. Ya namanya usaha ye, orang-orang ini pun mulai moto-motoin tuh Dong Tai dan Enju. X pun lihat ini lucu dan bilang, emangnya moto-motoin gitu memalukan? Itu mah kayak karpet merah bukannya. Lalu salah satu gadis pun mulai inisiasi menyerangnya dengan gunting. Namun sebelum serangan itu sampai, Enju langsung ke pinggiran gedung dan bilang bahwa dia akan lompat aja dari gedung kalau ada yang mendekat, termasuk Dong Tai. Karena pikirnya jika dia jatuh gak akan ada yang dapat dadu kan, dan dia pun melanjutkannya dengan bacot-bacot no jutsunya. Namun karena dia bukan Naruto, omongannya pun malah cuma bikin pening telinga. Si gadis yang nyerang tadi pun melanjutkan serangannya, tapi Tai Bin langsung teleport dan juga Dong Tai langsung sigap untuk melindunginya. Namun kali ini pelindungan dari dua kesatria ini gak cukup. Baju Enju pun robek dan terlihatlah bekas luka di balik bajunya, dan dia terlempar jatuh dari gedung. Beruntung, dengan kemampuan kecepatan Dong Tai bisa meraih tangan Enju. Melihat itu, si gadis penyobek baju ini pun nagih ke X bahwa dia berhasil merobek bajunya. Tapi X pun bilang bahwa cuma bajunya aja yang robek, gak ada luka. Adapun itu lukanya itu udah ada di situ sebelumnya, jadi gak kehitung. Dong Tai pun dengan gentlenya langsung menutupi tubuh Enju dengan jaketnya. Dan mulailah lagi Dong Tai dan Tai Bin melindungi Enju sampai akhir misi. Serangan demi serangan pun dilancarkan para siswa. Dan belum ada yang berhasil menembusnya. Di dekat pintu atap terlihatlah sosok gadis yang cuma berdiam dan melihat kejadian ini. Ini gadisnya itu sama kayak yang nemuin si Gitong itu loh. Dan dia mulai menendangi siswa yang muncul dari lantai bawah. Sampai akhirnya waktu misi pun berakhir. Terlihat notifikasi di HP para siswa dan pesan yang nampak adalah misi gagal. Mereka pun kecewa, namun di tengah kekecewaan tersebut, HP Dong Tai yang ada di jaket yang sekarang dipakai Enju pun bergetar. Dan Enju membuka pesan dari X tersebut dan menanyakan ke Dong Tai maksudnya apa, bahwa misi berhasil. Lalu muncullah dadu berwarna emas dengan tanda tanya di setiap sisinya di tangan Dong Tai. Siswa di situ pun sontak langsung marah dan menganggap bahwa Dong Tai itu sok-sokan jadi pahlawan, padahal dia pun menginginkan dadu. Dong Tai pun tak bisa berkata-kata akan fakta yang ditampakkan di depan Enju.
Tai Bin yang mulai oleng akibat lukanya bilang ke Dong Tai bahwa jangan gunakan dadu itu. Jangan. Namun kata-kata yang kecilnya itu membuat Dong Tai harus mendekat untuk lebih mendengarkan yang dimaksud Tai Bin. Dan saat itu seorang siswa langsung menghajar kepala belakang Dong Tai dengan kursi smackdown dan langsung hendak menjarah Dong Tai. Siswa lainnya juga mulai maju menyerang Enju yang masih menyimpan dadu. Tai Bin yang sudah di batasnya pun tak bisa melindunginya lagi. Terlihat siswa mulai meraih Enju, melihat pujaan hatinya dipegang-pegang orang banyak itu, langsung Dong Tai mengerahkan semua tenaga untuk lepas dari genggaman penjara. Dan dadunya pun tak sengaja terlempar. Memutar skill secara random. Sinkronisasi berhasil begitu notifikasi di HP-nya. Dan terlihat dadu itu menunjukkan gambar jam pasir. Di saat ketidaktahuannya atas skill barunya itu, dia melihat orang-orang yang sudah mulai meraih Enju. Dan notifikasi di HP-nya pun menunjukkan bahwa poin dadu tersisa apakah ingin digunakan untuk skill yang baru. Dengan tak sengaja, Dong Tai pun berteriak berhenti ke arah penjara itu. Dan semua yang ada di situ berhenti, kecuali dirinya. Siswa, Enju, jaket yang terhempas, pesawat, semua terhenti. Begitu juga HP-nya yang terlempar, itu juga terhenti. Saat dia memegang HP yang terhenti itu, lalu mulailah angka jam pasir di HP-nya kembali berjalan. Dan X memberitahu bahwa ya, dia melakukan time pause. Jadi untuk 1 poin dadu, dia bisa menghentikan waktu selama 10 detik. Dan semua yang disentuhnya saat waktu terhenti akan bisa bergerak kembali. Dan sekarang, dia adalah seorang ranker. Karena terbatasnya waktu, dia pun langsung berpikir cepat untuk menyentuh Enju. Dan menginstruksikan untuk bersembunyi. Setelah berhasil bersembunyi, skill itu pun Dong Tai nonaktifkan. Dan semua bergerak kembali seperti semula. Para siswa itu pun bingung karena tiba-tiba Enju menghilang. Dan Dong Tai pun menyuruh para siswa itu untuk menyerah. Tak terima dengan statement Dong Tai, satu persatu siswa mulai menyerangnya. Tapi si Dong Tai pamer dengan menghilang setiap kali serangan dilancarkannya. Dan saat Dong Tai lengah, si mata garis pun nyergap dari belakang. Dan tentulah langsung Dong Tai ngehentiin waktu lagi. Di tengah-tengah kebingungannya karena waktu terhenti, si mata garis ini diseret ke pinggir atap untuk dijatuhkan. Kemudian menonaktifkan time pause-nya lagi. Sambil memegang si mata garis, Dong Tai bilang bahwa dirinya lah yang memulai semuanya ini. Dia yang ngasih dadu ke Byung Chol. Dan dengan kata lain, ya, dialah alasan kenapa semua orang bisa menjadi dicer seperti sekarang ini. Dan dia bilang mulai saat ini dia akan bikin grup dadu, tentunya yang berbeda dibandingkan dengan grup si mata garis itu. Gimana? Part ini mulai kerasa ya serunya nih. Semakin banyak nih dicer, tapi misinya juga semakin susah. Waduh, tantangan apa ya yang bakal ada selanjutnya? Wislah, si Palman ngantuk, mau tidur dulu. Gak kerasa waktu berlalu ya, apa gara-gara time pause-nya Dong Tai nih? Seperti biasa ya, silahkan komen lanjut kalau mau lanjut. Jangan lupa juga like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Doain si Palman biar bisa upload lebih sering lagi. Dah ya.